Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Rizky dari jurusan D3 Teknik Informatika 2A. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya membuat judul hal yang harus diketahui dalam etika profesi. Di sini saya akan membahas pertama apa yang dimaksud dengan etika profesi, mengapa penting untuk diketahui. Kedua, apa manfaat etika profesi bagi profesi di bidang IT. Ketiga, kasus-kasus pelanggaran apa saja yang dapat terjadi berkaitan dengan profesi IT. Keempat, apa yang harus dilakukan saat bekerja berkaitan dengan etika profesi, dengan etika profesi di bidang IT. Kelima, bagaimana aturan-aturan di Indonesia dan dunia berkaitan dengan penggunaan dan profesi di bidang IT. Keenam, bagaimana menerapkan kode etik dalam software. Kita masuk saja bagian pertama, yaitu pentingnya etika profesi untuk diketahui. Etika profesi adalah suatu sikap seorang profesional bagaimana bersikap sesuai dengan norma dan aturan selayaknya orang yang bermoral, dan sangat penting untuk menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. Mengapa etika profesi penting untuk diketahui? Karena etika profesi merupakan salah satu jenis etika yang ada dalam lingkungan kerja, bukan menjadi rahasia umum bahwa etika diperlukan dalam semua aspek kehidupan. Karena masuk dalam berbagai aspek kehidupan, etika pun turut diikutsertakan dalam lingkungan kerja. Hal ini tak dapat dipandang sebelah mata dalam lingkungan kerja. Masuk ke penjelasan kedua, manfaat etika profesi bagi profesi di bidang IT. Pertama, memberikan rasa tanggung jawab. Menerapkan etika profesi dalam dunia IT dapat membentuk adanya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dijalankan. Sebagai profesi di bidang IT yang menjunjung etika profesi, maka ia harus mampu membawa IT yang dijalankan sesuai dengan tujuan, yakni kesuksesan. Kedua, memberikan prinsip profesionalitas. Ketika menerapkan etika profesi dalam IT, maka tak lepas dengan istilah profesionalitas. Profesionalitas dalam dunia IT memang tidak bisa dipisahkan, di mana hal ini sangat perlu untuk membangun kinerja IT agar selalu objektif. Ketiga, memberikan konsep IT yang jelas. Dengan menerapkan etika profesi dalam profesi di bidang IT, mampu membangun sebuah konsep yang harus jelas. Konsep pada hal ini berkaitan dengan pemikiran dan penilaian baik atau buruk terhadap sesuatu yang akan dihadapi saat menjalankan tugas. Keempat, meningkatkan kualitas di bidang IT. Ketika IT menerapkan etika profesi dalam memiliki sumber daya manusia yang menjunjung rasa tanggung jawab dan profesionalitas yang tinggi, serta konsep IT yang jelas, maka akan mampu meningkatkan kualitas di bidang IT yang dijalankan. Kelima, meningkatkan kenyamanan di lingkungan IT. Etika profesi dapat mendorong seorang profesi bidang IT agar lebih bisa menghargai sesama, menjalin hubungan yang erat tetapi tetap mengedepankan profesionalitas. Sehingga dengan demikian, maka kondisi IT yang dijalankan dapat berjalan kondusif. Kita masuk penjelasan ketiga, yaitu kasus-kasus pelanggaran yang dapat terjadi berkaitan dengan profesi IT.
Pertama, unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Kedua, illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Keempat, data forgery. Kejahatan sejenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kelima, carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Keenam, hacking dan cracker. Cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Masuk penjelasan keempat, yaitu hal yang harus dilakukan saat bekerja berkaitan dengan etika profesi di bidang IT. 1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Ketiga, bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar, atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta. Keempat, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Kelima, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Kita masuk penjelasan kelima, aturan-aturan di Indonesia dan dunia berkaitan dengan penggunaan dan profesi di bidang IT. Pertama, keterampilan berdasar pada pengetahuan teoritis profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Kedua, pendidikan yang ekstensif profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Ketiga, ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Keempat, pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Kelima, lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan profesi sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Keenam, otonomi kerja profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Ketujuh, kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Kedelapan, mengatur diri organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
Masuk penjelasan keenam, yaitu cara menerapkan kode etik dalam software. Pertama, menghindari bahaya untuk meminimalkan kemungkinan merugikan orang lain secara tidak langsung atau tidak sengaja. Jujur dan terpercaya. Sebagai software engineer harus transparan dalam memberikan pengungkapan penuh tentang semua kemampuan sistem terkait keterbatasan sistem dan potensi masalah kepada pihak yang tepat. Ketiga, bersikap adil dalam mengambil tindakan dan tidak melakukan diskriminasi. Seorang software engineer harus menjunjung tinggi nilai-nilai SARA, kesetaraan, toleransi, rasa hormat terhadap orang lain, dan keadilan agar setiap proses pengambilan keputusan kompleks sekalipun software engineer tetap dapat menyediakan jalan untuk memperbaiki keluhan dari pihak terkait. Keempat, menghormati dan menghargai setiap ide, karya, maupun penemuan. Seorang software engineer harus menghormati hak cipta, hak paten, rahasia dagang, perjanjian lisensi, dan metode lain untuk melindungi karya pencipta. Kelima, menghormati privasi dan rahasia. Seorang software engineer harus fasih dalam memahami berbagai definisi dan bentuk privasi, dan harus memahami hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi, rahasia dagang, data klien, strategi bisnis non-public, informasi keuangan, data penelitian, artikel ilmiah, pra-publikasi, dan aplikasi paten. Keenam, berusaha keras untuk mencapai kualitas yang tinggi baik dalam proses maupun produk dari pekerjaan profesional. Seorang software engineer harus menghormati hak software engineer lain yang terlibat dalam komunikasi transparan tentang proyek. Ketujuh, menerima dan memberikan ulasan yang sesuai. Seorang software engineer harus bisa mengevaluasi semua tahap pekerjaan seperti kelayakan pekerjaan hingga membuat penilaian tentang apakah penugasan pekerjaan berada dalam area kompetensi profesional. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya, presentasi tugas besar etika profesi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika suka silakan like, jika tidak suka silakan dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.